Kita membicarakan gadis kecil usia 4 tahun. Ini benar-benar yang paling bejat. Seorang ibu dituduh mengambil foto-foto eksplisit dari putrinya yang berusia 4 tahun. Secara pribadi, aku tahu aku tidak akan pernah menyakiti paman putriku atau siapapun. Aku percaya padamu. Tapi aku jadi terpikir untuk mengambil foto saat aku terkejut. Ayah kandung gadis kecil itu bereaksi mengejutkan terhadap berita yang mengganggu tersebut. Aku hanya bilang, sebuah foto itu bukan pornografi kok. John, aku sudah melihat fotonya. Itu pornografi. Dan ketika dia tahu ada tuduhan bestialitas, dia malah makin lopok. Aku kenal dia. Aku nggak bisa menilai Ru dari kesukaannya. Atau apapun yang mungkin kamu putuskan. Tapi aku nggak peduli sama apa yang dia suka. Dia suka sama putrimu. Ini Skandal dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Izinkan saya mulai dengan mengatakan bahwa ini adalah kasus yang sulit. Apa yang dituduhkan kepada orang tua ini benar-benar tercela. Tuduhan bahwa mereka mengeksploitasi putri mereka yang berusia 4 tahun dengan mengambil foto-foto dirinya dalam keadaan telanjang secara eksplisit sangatlah mengganggu. Dan kemudian ditambah lagi dengan tuduhan bahwa sang ibu juga melakukan pelecehan seksual terhadap anjing-anjing keluarga. Ini benar-benar bejat dan semuanya semakin aneh saja. ABDL adalah singkatan dari Adult Baby Diaper Lover. Karena kegemaranku adalah menjadi bayi sendiri. Oke. Hey, aku pada dasarnya suka menjadi bayi. Jadi adikku. Jika kamu tertarik kasus seperti ini, kami membahas berita kriminal nyata, rekaman body cam, interogasi, dan analisis kasus-kasus skandal. Pastikan berlangganan channel Skandal ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Sekarang kita bahas kasus Larissa Jordan dan Jonathan Whitwell. Skandal ini terjadi di Lake Stevens, Washington. Tempat ini sekitar 45 menit berkendara ke timur laut Seattle. Di sanalah rumah Larissa Jordan dan Jonathan Whitwell. Mereka punya putri berusia 4 tahun, namun namanya tidak akan saya sebutkan di depan umum. Anda juga jarang mendengar nama Larissa, Jonathan, atau John. Seperti yang dijelaskan selama wawancara polisi, Larissa dipanggil dengan nama panggilan Rue, dan semua orang memanggil Jonathan dengan sebutan Irish. Saat mendengar nama-nama itu di rekaman, Anda tahu siapa yang saya maksud. Skandal ini membawa kita ke musim semi tahun lalu. Pada 6 April 2025, Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Dieksploitasi menerima laporan adanya foto eksplisit anak yang ditandai di aplikasi Kik. Penyelidikan segera dimulai dan para detektif langsung mencurigai dua tersangka utama, Irish dan Rue. Mereka ditangkap dan segera berbicara di tahanan. Apakah itu masuk akal? Maaf atas kekacauan ini. Wanita ini menangkap saya saat mengambil cek sewa. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tunangan saya mengalami tata belakang mentah dan pasti panik sekarang. Saya tidak ingin dia ditangkap. Keduanya diberitahu hak-haknya, namun Irish mengaku tak benar-benar paham. Apakah kamu mengerti masing-masing hak ini seperti yang sudah saya jelaskan kepadamu? Saya rasa saya bermoral. Saya punya disabilitas dan kesulitan memahami. Jadi saya tidak bisa membaca apapun. Kemampuan membaca saya hanya setara kelas 3 SD. Dan kemampuan membaca saya sangat buruk. Hal ini akan muncul lagi nanti. Gagasan bahwa Irish tidak bisa memahami banyak hal, termasuk tuduhan pada tunangannya. Namun sebelumnya, saat menjelaskan ini, dia menyebut nama besar yang tak terduga. Ya, hal seperti itu. Mengerti. Saya selalu berada di kelas pendidikan khusus. Saya lulus, tapi saya selalu di kelas pendidikan khusus selama sekolah. Kamu lulus dari sekolah di sekitar sini? Sepertinya begitu. Oh, oke. Saya sekolah dengan Chris Pratt. Dan ini benar omong-omong, Chris Pratt memang bersekolah di SMA Lake Stevens di Washington. Dan Irish mengaku bahkan mengenalnya selama beberapa tahun. Oh ya, itu luar biasa. Aku lupa dia pernah sekolah di sini. Kalian benar-benar dekat atau hanya sekadar kenal? Biasanya itu terjadi setelah lulus SMA. Dia memang punya 2 teman, tapi dia nggak pernah ngobrol sama siapapun dari SMA. Iya, Nggak bisa ngebayangin. Dia pergi ke reuni itu, tapi aku nggak ikut. Aku nggak lulus tahun 97. Harusnya aku lulus bareng dia. Aku lulus tahun 98. Jadi tahun berikutnya, aku sekolah bareng dia selama 3 tahun. Itu keren. Dia menandatangani secari kertas palsu ini yang bertuliskan, suatu hari nanti aku akan main film untukmu. Lalu beberapa film.
Aku memang sudah menduga begitu karena dia suka drama dan pertunjukan saat upacara. Iya, Dan dia memang berbakat alami. sepertinya dia pernah mencoba membuat video pelatihan untuk kami saat dia masih di SMA. Serius? Departemen Kepolisian awalnya menolak, kini menyesal. Aku tahu dia sekolah di mana dan tinggal di mana. Sedikit orang yang tahu tempat tinggalnya saat SMA. Hanya 2 blok dari tempat aku tinggal saat SMA. Jadi mudah. Ya, itu keren banget. Namun, aku merasa Chris Pratt benar-benar tak ingin terlibat dengan tuduhan pada mantan teman sekelasnya. Saat bercanda soal kesuksesan Chris Pratt, Irish justru mendapat tamparan kenyataan yang cukup keras. Jadi alasan kami memanggilmu ke sini untuk berbicara adalah karena kami menerima laporan tentang beberapa aktivitas online. Yang berkaitan dengan sebuah akun yang kemungkinan terhubung denganmu. Iya, jadi... Iya, karena ada yang bilang soal penyelidikan akun onlineku. Aku langsung berpikir, oke, semua aktivitas onlineku, aku akan terkejut. Oke, jadi tidak ada yang bisa kupikirkan. Tidak ada yang bisa kupikirkan. Aku benar-benar punya... Oke, jadi aku punya Facebook, Instagram, dan Snapchat serta semua itu. Aku hampir tidak pernah memakai beberapa akun itu. Aku punya Snapchat yang dibuka setiap hari. Juga Instagram dan Facebook, tapi kurang aktif. Wawancara Irish dan Drew berlangsung hampir bersamaan. Penyelidik tahu gambar itu dari salah satu ponsel mereka. Tapi karena akun bersama, mereka belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Mereka pun mulai bertanya soal putri mereka. Dia sangat pintar. Tidak mandiri, tapi dia mandiri. Karena dia selalu berusaha melakukan segala sesuatu sendiri. Dia juga selalu berusaha membantu orang lain. Seperti dia membantu gurunya, membantu kami, bahkan membantu saya menyiapkan makan malam dan semacamnya. Ya. Jadi anaknya santai atau... Oh iya, ya dia kadang suka ngambek juga seperti anak-anak pada umumnya. Iya. Biasanya itu terjadi saat dia lelah. Iya, itu terdengar biasa. Saat baru bangun, dia bisa jadi pemarah atau sangat pendiam. Hari ini dia pendiam saat bangun everyone yang lalu. Atau entahlah sekarang jam berapa tapi. Maksudku, Aku tahu seharusnya tak ada orang tua favorit. Tapi apa kamu orang tua favoritnya? mungkin karena mama akan merasa kesal dan menjauhkan dia. Seperti, kamu tahu, aku baru saja selesai bekerja. Lihat, aku tidak bekerja. Jadi pekerjaan aku ya mereka. Irish suka membahas semua ini, sedangkan Ruth sebaliknya. Ia bicara dengan detektif, tapi lebih pemalu. Kami punya beberapa kekhawatiran tentang keselamatan yang berkaitan dengan pendidikan ini, khususnya yang berhubungan dengan putri Anda. Dan itu salah satu alasan kenapa kami ingin berbicara dengan Anda hari ini. Surat perintah ini akan mencakup perangkat elektronik, jadi kami akan bisa memeriksanya dan menyelidikinya. Saya tahu dari pekerjaan saya bahwa ada beberapa hal yang termasuk preferensi seksual tertentu yang sebenarnya tidak kami pedulikan. Ada hal yang oleh sebagian orang disebut kink dan jelas ilegal karena melibatkan anak-anak. Saya tak pernah melibatkan putri saya dalam hal itu. Saya terkesan sejak 5 tahun. Oke, apakah kamu terkejut mendengarnya? Saya tidak bermaksud membuatmu khawatir atau menyembunyikan rahasia. Saya rasa ini karena saya bicara dengan seseorang yang mungkin berusia 17 tahun. Oke, baiklah. Ceritakan lebih banyak tentang komunikasi online-mu dan mungkin kita bisa menemukan jawabannya dengan cukup cepat. Seperti yang kamu bilang. Kamu cek ASL di Snap kan? Iya, aku ngobrol di grup chat Kit, tapi admin sering memeriksa untuk memastikan semua orang di sana sudah cukup umur. Ruth emosional saat percakapan berlanjut. Dia bertanya tentang putri mereka, lalu mengungkap kink yang katanya ia miliki bersama Irish. Aku bingung dan panik, tapi tetap berusaha membantumu. Ceritakan semua hal yang kamu takuti. Aku takut pada putriku, dan aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Karena semuanya seperti ini, dan aku cuma kesal pada diriku sendiri, karena tidak. Aku akan bicara jujur padamu, Ruth. Aku tak bermaksud seperti itu. Tak ada yang menjebakmu di sini. Kita hanya mencari kebenaran. Aku nggak berniat menjatuhkanmu atau siapapun. Aku cuma ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sungguh, aku nggak akan berbohong padamu. Aku janji, kamu bisa tanya apa saja padaku. Kalau aku nggak bisa jawab, aku akan bilang, aku nggak bisa jawab itu. Tapi kita di sini untuk mencari tahu, oke? Sepertinya ada seseorang yang menggunakan akun Kikmu untuk mengirim foto-foto eksplisit putrimu.
Oke. Itu yang sedang terjadi. Aku hanya butuh kejujuran 100% darimu. Oke, karena itu jelas sangat serius. Dia agak... Kebanyakan orang yang aku ajak bicara biasanya suka dengan berbagai macam kink dan hal-hal seperti itu, terutama di komunitas dan lingkungan tempat kita berada. Hal yang ini bisa tumpang tindih kan? Kalau kamu suka hal kinky, aku nggak masalah, itu keren kok. Ketika melibatkan anak-anak, ini jadi masalah sangat berbeda. Tak ada yang di sini untuk menghakimi kink apapun. Jadi kinku itu menakutkanku karena itu adalah sesuatu yang harus selalu aku waspadai. Kamu gak boleh berada di dekat sini. Kamu tidak diizinkan untuk melihat hal seperti ini karena kinku adalah berperan sebagai bayi. Jadi kamu suka age play? Dan age play seperti apa buatmu? Maksudnya, kamu berpura-pura jadi anak yang masih sangat kecil? Atau aku melakukan regresi supaya bisa kembali. Itu tidak selalu menjadi kink seksual bagiku. Bagiku, aku kembali ke pola pikir seperti anak kecil, karena itu membantuku tetap stabil. Lebih sedikit cemas. Ya, aku rasa begitu. Oke, itu masuk akal. Setiap kali aku memakai pakaian dan perlengkapannya, aku merasa tenang. Oke. Tapi di komunitas tempat aku berada, memang benar-benar kamu nggak boleh mencampur dua hal itu. Ya. Age play dan anak-anak subuhan jelas berbeda. Iya. Dari situ bisa jadi samar jika kamu kehilangan arah. Apakah kamu kesulitan dengan age play? Seperti yang kamu bilang, aku harus ingat untuk tidak berlebihan. Apa aku salah paham? Aku rasa kamu salah paham, oke? Kami itu kita bicara, jadi bantu aku mengerti. Aku nggak mau terlalu tenggelam dalam pola pikir itu, sampai sulit keluar dari pola pikir anak kecil. Mengerti. Oke. Biasanya kamu kembali ke usia anak semuda apa? Itu tergantung harinya. Kalau aku mengalami hari yang berat, seperti malam ini, biasanya aku jadi seperti anak yang lebih kecil. Tapi ya sudah. Biasanya seperti remaja, main komputer, game, atau membaca. Itu tampaknya membuatku merasa nyaman. Iya, banget. Oke. Banyak dari mereka seperti itu. Aku tahu ini akan terdengar aneh, karena aku tidak terlihat seperti tipe orang seperti itu pada akhirnya. Aku janji, kamu takkan mengejutkanku. Merendahkan seperti tidak berkelas, bukan hewannya. Ini soal ukurannya, oke. Kings adalah salah satunya, tapi itu bukan bidang saya. Bisakah kamu jelaskan sedikit tentang ABDL? Jelas, ini seperti yang lebih tua, lebih muda, kamu jelaskan pola pikir remaja. Ada hal lain yang belum saya ketahui? Pada dasarnya, saya suka menjadi seperti bayi. Dia adalah diriku. Oke, jadi dia tetap dewasa. Kadang dia memakai popok bersamaku, tapi dia sebenarnya penyuka popok. Oke. Tapi itu tidak terdengar bagus. Tidak, itu benar-benar tidak apa-apa. Ini sama sekali bukan untuk mempermalukan atau menghakimimu. Aku hanya tahu dari konteks. Aku paham kenapa itu terdengar seperti itu. Apakah ada unsur seksual bagimu? Dan kadang-kadang kami berhubungan seks dengan memakai popok. Tapi itu tidak masalah. Maksudku, seperti yang sudah kukatakan, itu bukan hal yang memalukan. Aku tetap mengerti. Aku hanya belum tahu kan. Itu sebabnya aku hanya bertanya. Lalu usianya, kamu bilang kadang dia yang lebih muda. Irish terbuka soal ini, mengatakan ia juga menjalani gaya hidup kink dan punya beberapa akun media sosial khusus untuk itu. Aku suka ABDL. Seperti yang aku bilang, aku punya masalah kandung kemih. Dan itu juga jadi fetish bagiku. Aku nggak takut soal itu. Ada 1.700 orang yang mengikuti aku. Aku tidak pernah takut. Keluargaku tahu dan hanya bilang, oh apa-apaan ini? Ceritakan tentang aku. Aku benar-benar ABDL. Contohnya saat aku punya masalah mental. ABDL adalah singkatan dari Adult Baby Diaper Lover, yaitu orang dewasa yang berperan seperti bayi dan penyuka popok. Jadi kamu bisa berada di little space secara mental, seperti merasa otakmu benar-benar kewalahan. Seperti hari ini, maaf teman-teman, aku tidak bermaksud membuat kalian stres. Namun saat ada masalah mental, kadang mereka hanya tidak memikirkan hal lain. Itu sangat membantu secara mental. Saya mulai memakai popok karena masalah kandung kemih dan sering bocor. Irish bilang fetish ini membuat dia dan Rue makin dekat. Bahkan Rue mungkin bisa dapat uang dari situ.
Ini bukan soal dia memakainya, itu tidak perlu. Saya juga tidak tahu apakah dia melakukannya. Saya tidak tahu apakah dia sudah mendapatkan uang dari itu. Saya tidak tahu. Kalau dia sudah, pasti akan memberitahu saya. Mengerti. Atau kita gunakan uangnya untuk membayar tagihan. Iya. Atau membeli perlengkapan. Kita punya lemari yang penuh dengan itu. Popok? Ya. Oh, iya. Kamu tahu hal lain tentang ABDL? Ada banyak jenis hal seperti itu. Bukan cuma popok, ada sirene dan segala hal yang bisa kamu bayangkan. Menarik. Mainan setinggi ini, kamu tahu mainan cincin yang konyol itu? Nggak bisa main kalau segede ini. Memang dibuat setinggi ini. Mereka membuat box bayi yang ukurannya lebih besar dari ruangan ini. Kami punya satu di ruang tamu. Kamu punya satu, kami punya itu. Oke. Kamu bisa mendapatkannya di Temu dengan harga sekitar $20. Wow. Kamu bisa mendapatkan semuanya di Temu. Tapi melakukan seks kinky yang disetujui bersama tidak sama dengan memiliki gambar eksplisit seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Itu sesuatu yang cepat disoroti oleh para detektif. Bisa membedakan mana kink, mana fantasi, dan saat kita berpikir seolah-olah ada di usia tertentu. Kalau kita punya anak di rumah, itu bisa rumit. Karena itu, kami biasanya menyembunyikan semua barang di dalam lemari. Oke. Aku bisa membayangkan rasanya, mungkin bukan sengaja, tapi garis itu tepat di depan dan mudah dilangkahi, kau tahu. Bagi sebagian orang, itu sudah sangat lama mereka kumuni. Mereka melawan dorongan itu. Ada anak-anak di situ. Dan itu bukan sesuatu yang ingin mereka lakukan atau bicarakan. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan biasanya merupakan rasa malu yang sangat mendalam. Seperti semua hal itu. Hal itu cukup sering dialami beberapa orang yang kami wawancarai dalam pekerjaan ini. Apakah itu terasa relevan bagimu? Tidak, aku sudah begitu. Aku pernah disakiti seumur hidupku. Aku tak ingin putriku merasakan hal itu. Jika aku pernah membahasnya, itu hanya seperti... Jika itu tidak nyata, itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Rue mengaku punya foto telanjang putrinya, namun dia menyebut ada alasan sah. Menurutmu, apa yang aku katakan tadi mengejutkan? Oke. Sangat mengejutkan. Oke. Apakah itu pernah kamu lakukan sampai melewati batas soal usia dengannya? Apakah ada sesuatu yang... Izinkan aku bertanya. Pada titik mana, jika ada, age play menurutmu menjadi ilegal? Jika usia legal di bawah 18 tahun. Oke, jadi jika ada yang di bawah 18 tahun terlibat, apa yang akan jadi ilegal? Segala hal di luar bak mandi seperti bukan bak mandi. Tapi itu, ketika kamu bilang percaya atau tidak, orang-orang punya definisi dan sudut pandang yang sangat berbeda tentang ini. Jadi beberapa pertanyaanku mungkin akan terdengar seperti pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Tentu saja aku tahu. Saat kamu menyebut hal di luar bak mandi, maksudmu apa? Seperti satu-satunya waktu dia telanjang adalah kalau dia sedang diganti popok atau di dalam bak mandi. Apakah pernah ada waktu seperti banyak orang tua mengambil foto lucu anak-anak mereka di bak mandi? Itu bukan yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan hal lain. Apakah kamu pernah memotret dia selain di bak mandi? Tentang ruang popoknya? Pernah sekali. Ruang popok saya tidak khawatir tentang itu. Itu tidak apa-apa. Tapi selain ruang popok, seperti foto-foto medis, apakah ada waktu lain kamu pernah mengambil foto dia? Hanya untuk ruang popok. Ada foto ruang popok di sisi kakinya. Dan ada satu foto yang menunjukkan pantatnya menonjol di bak mandi. Dan sisa busa mandi seperti... Namun, penjelasan tentang foto ruang popok itu adalah alasan umum di dunia pornografi anak. Aku tak menyangka dua gambar yang relatif polos bisa menyebabkan semua ini. Itu lebih dari 2. Aku ingat hanya 2 yang benar-benar aku lakukan sendiri, meski kamu bilang lebih dari 2. Aku tahu mengambil foto ruang popok biasanya tidak membuat orang tua bermasalah, kan? Jika ada masalah medis yang aku khawatirkan, aku perlu memotretnya dan menunjukkannya karena kekhawatiran medis. Itu adalah alasan yang sering aku dengar dari orang-orang yang tertarik secara seksual pada anak-anak.
Sering. Mereka bilang ada benjolan, jadi aku harus foto ini kan? Dia satu-satunya alasan aku masih hidup. Aku pernah menelan pil di sini sebelum dia lahir. Aku ingin jujur padamu. Aku paham maksudmu. Kamu tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Apakah ada hal yang akan kamu lakukan melibatkan dia? Mungkin masuk ke area abu-abu yang tidak akan menyakitinya, tidak akan membuatnya menderita, tapi mungkin tetap seperti mengambil foto atau video atau hal semacam itu. Bukan melakukannya sebagai demi kepuasan seksual. Aku tidak pernah melakukan itu, oke? Kamu bilang orang-orang pernah bertanya tentang dia. Orang-orang memang menanyakan tentang dia. Orang bertanya, pernahkah ada yang meminta video atau foto dia padamu? Biasanya mereka meminta foto, dan aku hanya pernah mengirim satu foto ke satu orang. Itu pun fotonya dia sedang berpakaian lengkap. Oke. Itu juga hanya dalam percakapan biasa. Saya tidak pernah melakukannya. Dia benar-benar satu-satunya alasan saya masih hidup sekarang. Saya pernah menelan pil di kantor sebelum punya dia. Sekarang saya ingin jujur dengan Anda. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Anda tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. Apakah ada sesuatu yang mungkin Anda lakukan yang melibatkan dia yang mungkin masuk ke area abu-abu yang tidak akan menyakitinya, tidak akan membuatnya menderita, tapi mungkin tetap seperti mengambil foto atau video atau hal semacam itu. Bukan melakukannya sebagai hal yang berbau fetish. Aku tidak pernah melakukan itu, oke? Kamu sudah bilang padaku kalau orang pernah tanya tentang dia. Orang-orang memang menanyakan tentang dia. Orang-orang bertanya, pernahkah ada yang meminta padamu video atau foto dia? Biasanya mereka meminta foto, dan aku hanya pernah mengirim satu foto ke satu orang. Itu pun fotonya dia sedang berpakaian lengkap. Oke. Dan itu pun dalam percakapan yang biasa saja. Tapi reaksi Ruth saat mengetahui bahwa ada pornografi anak yang benar-benar melibatkan putrinya sangat aneh. Saya bicara dengan puluhan orang, sedangkan dia mungkin sudah dengan ratusan orang seperti Anda. Kami berbagi pengalaman tentang reaksi orang dan memberitahukannya kepada mereka. Dan kenyataannya, kami memberitahu Anda bahwa ada gambar-gambar eksplisit putri Anda yang berusia 4 tahun di internet, serta pelecehan dan pemerkosaan dan hal-hal seperti itu. Dan tidak setetes pun air mata keluar dari mata Anda saat Anda menangis. Itu tidak wajar, kan? Kami sering berkata ke orang tua, "Hei, foto putri Anda ada di sini." Mereka jatuh, muntah, menangis, dan meraung. Itu reaksi manusia yang wajar. Jadi memang aneh, oke? Saya juga tidak bilang Anda benar atau salah. Itu adalah pengamatan yang saya buat selama 1,5 jam terakhir. Atau entah sudah berapa lama kita di sini, benar? Itu aneh. Apakah itu masuk akal bagimu? Aku paham. Dia menangis, tapi tak mampu mengungkapkan dengan kata-kata. Itu air mata sungguhan atau bukan? Ini sudah keluar. Aku sudah banyak menangis. Satu hal lagi, kita terus berkembang, oke? Dan perkembangannya adalah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ke foto ruam, foto di bak mandi, kan di bak mandi busa, atau apapun yang kamu jelaskan. Dan sekarang berkembang menjadi, ya kakinya sebenarnya terangkat dan terbuka untuk mengambil foto ruam itu. Benar? Itu yang kamu katakan? Iya, oke. Dan kamu tidak menanyakan itu di awal tadi. Aku hanya bilang... Benar? Itu yang dikatakan? Ada rekaman audio video suara saat dia buang air. Yang mana? Itu tidak masalah. Maksudku, aku tidak punya anak. Tapi aku yakin itu hal yang biasa dikirim orang tua kepada anak-anak mereka. Hei, akhirnya kita berhasil juga. Mereka akhirnya bisa ke kamar mandi setelah sekian lama, kan? Tidak masalah sama sekali. Namun sejam lalu, kami sudah jelaskan bahwa kami di sini soal gambar-gambar putrimu. Itu sudah jelas. Dan hal-hal seperti ini seharusnya langsung terlintas di kepalamu, kan? Kamu ibunya, kamu yang mengambil foto. Kamu tahu semuanya, kami tidak tahu. Karena itu kita bicara. Kamu ingin mengerti, kan? Rue mengaku dia sering minum dan tidak selalu ingat apa yang terjadi saat dia kehilangan kesadaran. Tim forensik sedang memeriksa semua barang ini. Itu berbeda dengan ceritamu. Aku sering kehilangan kesadaran karena aku sering minum, jadi aku benar-benar hanya menceritakan apa yang aku ingat.
Aku melakukan sesuatu yang tidak kuingat. Aku tidak yakin. Aku sering mabuk. Itu bukan alasan yang cukup baik. Aku sadar itu bukan alasan yang baik. Aku cuma bilang saat sadar aku nggak akan lakukan itu. Dan orang mabuk pun mungkin juga tidak. Tapi kalau kamu bilang ini memang terjadi, aku sudah bilang tak akan bohong padamu. Apa yang terjadi kalau kamu benar-benar mabuk? Aku nggak ingat apa-apa. Rasanya seperti ada orang lain yang mengambil alih. Dan saat itu terjadi, kelihatannya seperti apa? Aku dibilang sering berubah suasana hati dan agresif. Pernahkah kamu dibilang dominan? Hanya untuk tunanganku saja, ya. Dominasimu biasanya terlihat seperti apa? Biasanya secara seksual ke Irish. Baik, tolong jelaskan itu padaku. Biasanya itu secara seksual terhadap Iris. Kadang-kadang aku juga punya grup chat di mana aku yang memimpin di sana. Ini seperti grup chat teks online di mana aku menyuruh orang melakukan sesuatu, lalu mereka menirimiku foto diri mereka. Aku tahu aku tak akan menyakiti putriku, mabuk atau tidak. Aku percaya padamu, tapi aku tak masalah di foto saat mabuk. Gambar-gambar itu tidak menunjukkan dia kesakitan. Aku hanya ingin memperjelas. Karena kamu terus-menerus mengatakan padaku bahwa kamu tidak akan pernah menyakitinya. Dan yang aku maksud adalah gambar-gambar ini tidak terlihat seperti ada yang menyakitinya. Mereka hanya mengambil foto vaginanya dari jarak sangat dekat. Maksudku ini jelas gambar ilegal. Tidak meragukan, kan? Kami tidak sampai buru-buru mendatangkan seorang pasien untuk bicara denganmu hari ini, cuma karena kasusnya masih abu-abu. Atau ini adalah kejadian di bab mandi. Jadi bantu aku memahami karena aku benar-benar ingin mengerti. Supaya kamu tidak terbebani dengan ini. Sejujurnya, aku nggak ingat mengambil foto lain. Jika aku memang mengambilnya, pasti aku menghapusnya saat mabuk karena aku nggak ingat. Aku sama sekali nggak tahu sebelum kamu bilang. Aku hanya tahu dua itu saja. Oke. Tapi kamu tidak terlihat kaget. Itu terdengar seperti hal yang mungkin terjadi saat aku mabuk sampai hilang ingatan. Iya, aku 2 kali di penjara karena KDRT. Oh, karena mabuk itu. Oke. Itulah kenapa aku tidak terkejut. Di ruang wawancara lain, Irish juga menunjukkan reaksi yang tak kalah aneh. Jadi ya, sepertinya kamu menjadi ayah yang hebat. Sepertinya kamu cuma melihat-lihat. Menurutmu apakah kamu pikir ada kemungkinan? Ada yang kamu pikirkan? Kita hampir sampai, kamu juga pasti sadar. Apakah ada kemungkinan Larissa mengirim foto lain? Oh. Ya. Tapi seperti yang bersifat seksual, tidak. Foto-fotonya saat dia ke toilet itu tidak bersifat seksual bagiku. Jadi saat dia berganti pakaian juga tidak bersifat seksual bagiku. Oke. Maksudku, itu bukan sesuatu yang ingin kulihatkan kepada siapapun. Bolehkah aku mendeskripsikan gambar ini untukmu? Silakan, tapi aku masih ragu. Kami hanya tidak ingin membuatmu kewalahan dengan ini. Iya. Oke. Itu fotonya cukup vulgar. Bagaimana perasaanmu tahu itu ada di internet? Itu tetap ada dan tak bisa dihapus. Ya Tuhan, parah sekali. Apa itu? Kita tak bisa menghapusnya dari internet karena sudah permanen di sana. Bagaimana perasaanmu mengetahui hal itu? Itu akan terjadi. Terserah saja. Ya, dengan adanya media sosial, itu pasti terjadi. Iya. Kita sudah membuang itu sejak hari itu ditemukan. Iya, gambar porno anak-anak memang sudah ada. Ya. Tak masalah jika itu punyamu. Maksudku, aku tidak suka, tapi aku hanya mengatakannya saja. Ini agak... Apakah putriku akan memilih melakukannya di masa depan? Nah, foto ini tidak begitu populer. Aku cuma bilang, pada akhirnya aku merasa itu akan terjadi di media sosial. Begini, kamu sudah menunjukkan kepada kami bahwa kamu adalah seorang ayah yang sangat penyayang dan protektif. Kamu bilang sendiri, kamu sangat terobsesi pada putrimu. Dia adalah duniamu, dan kamu sudah menginginkannya sejak lahir. Dan sekarang aku memberitahumu bahwa dia sedang mengalami pelecehan seksual secara online. Dan kamu sepertinya tidak benar-benar mengalami pelecehan seksual online.
Dia dieksploitasi secara seksual, mengalami kekerasan di rumah, dan dieksploitasi online. Dan kamu sepertinya cuek saja tentang hal itu. Jadi ada beberapa ketidakkonsistenan antara John yang kita temui sebelumnya dan John yang sedang kita temui sekarang. Aku tahu persis apa yang kalian lakukan. Apa itu? Aku tahu kalian mencoba mengambil dia, baik dariku maupun dari ibunya. Aku tidak tertarik mengambil anak siapapun, apalagi dari rumah penuh kasih. Dia penuh kasih. Aku tidak akan membiarkan anak dalam bahaya. Itu yang sedang aku cari tahu. Hal terpenting dari pekerjaanku adalah menjaga anak-anak tetap aman. Yang terpenting yang dia lakukan adalah menjaga anak-anak tetap aman. Sekarang, cara terbaik kamu membantu adalah dengan 100% jujur kepada kami. Karena aku tahu kamu mencintainya, dan dia adalah hidupmu. Aku rasa ada hal-hal di dalam pikiranmu yang kamu tahan dan tidak ingin kamu bicarakan kepada kami karena satu atau lain alasan. Dan aku mengerti itu kan. Aku sudah bicara dengan banyak orang yang pernah seperti kamu sekarang. Mungkin dalam hubungan dengan seseorang yang melakukan atau memiliki kontak seksual dengan anak, atau benar-benar melakukan hubungan seksual dengan anak, oke? Ini bukan pertama kali dia atau saya berbicara dengan orang lain dalam situasi seperti itu. Detektif memberitahu Irish bahwa mereka berbicara dengan Rue di ruangan lain, dan Rue mengakui beberapa hal buruk. Sudah saatnya kita bahas hal-hal yang kamu enggan bicarakan dengan Rue. Maksudmu apa? Jadi, apa kamu harus melompat sedikit? Ru sedang mabuk berat sampai blackout. Foto bersama sinterklas. Ru melakukan pelecehan seksual terhadap anjing. Tidak, Rue tidak melakukannya. Ya. Maksudmu dia melecehkan itu secara seksual? Dia baru saja memberitahu detektif di ruangan sebelah sana. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap anjing itu. Dan sekarang kami juga telah menemukan bukti. Apa maksudmu? Dia berhubungan seks dengan anjing-anjing itu. Oh. Keduanya? Aku tidak tahu. Oh. Apakah ada yang lebih baik dari yang lain? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu dia suka itu. King? Tertarik pada bestialitas. Ya, itu tidak mengganggu saya. Apa yang sudah dia ceritakan padamu? Oh, tidak ada yang khusus. Apa maksudmu? Itu sudah dibahas sebelumnya. Oh, ya. Kenapa itu menggangguku? Aku tidak bertanya apakah itu mengganggumu. Aku bertanya apa yang dia katakan. Oh, apa dia mengatakannya? Itu. Hei, ngomong-ngomong, aku suka bestialitas. Iya. Oh iya, matahari sudah keluar, maksudmu begitu? Itu memang seperti itulah kita. Oke, maksudku, Hubungan kita, aku tidak mempertanyakan kurangnya penilaian dalam banyak hal dibanding orang lain. Itu bukan pertanyaanku. jadi benar. Aku pikir kamu mengira aku menghakimimu, tapi aku tidak begitu. Maksud pertanyaanku, Aku tidak menghakimi dia dan aku yang memasak untuk anjing kita. ya, dan itu bukan maksudku. Itu juga bukan pertanyaanku. Pertanyaanku tentang percakapan, kan? Karena seseorang memberitahuku, aku bertemu orang baru. Kamu bilang hari ini, "Hey, aku suka menonton bola basket. Tebak apa?" Aku akan bertanya lebih banyak tentang bola basket. Tim apa yang kamu suka? Aku tidak menanyakan banyak pertanyaan. Tapi pasti ada percakapan. Maksudku, kalian benar-benar tak pernah ngobrol. Karena terdengarannya begitu. Kalian hanya berhubungan seks, punya anak, lalu tidak saling bicara. Karena kami tidak duduk di sini dan membicarakan fetis kami sepanjang hari. Tidak, kami tidak membicarakan apakah dia suka hal itu. Jadilah anjing sekarang. Tidak, kami tak pernah membahas hal itu. Saya tidak membicarakan itu kepada siapapun. Dari sini, situasinya jadi benar-benar memanas. Sepertinya Irish tidak memahami seberapa serius tuduhan terhadap dirinya dan Rue. Jadi, setelah tahu Rue mengirim foto-foto dirinya yang bersifat seksual kepadanya, bagaimana sekarang? Ya, foto yang kamu maksud itu, aku butuh lebih dari sekedar foto dia dalam posisi terbuka seperti itu. Itu masih kurang informasi, baru sekitar 2%. Aku perlu melihat semua percakapan, sebelum, kapan, dan sesudah foto itu, serta semua obrolan dia dengan orang tersebut. Jadi, Apa itu? apa maksudnya untukku? Kapan foto seperti itu layak dikirim? Bisa berarti banyak hal berbeda. Itulah masalahnya. Ini aku. Itu bisa saja seorang teman membagikan fotonya. Jadi, tidak apa-apa mengirim foto cabul putrimu selama yang mengirimnya teman. Menurutku itu tidak cabul. Ingat, dia hanya berbaring di tempat tidur,
Bagiku itu bukan hal yang seksual. Bukan soal dia berbaring di tempat tidur. Itu foto seperti itu lagi. Ini berbeda. Oke. Jadi Ini adalah aman dari itu adalah yang kamu. Tidak, aku tetap lanjut tindakan pencegahan. Kurasa begitu. Aku tidak tahu. Bagaimana kamu akan menjaga dia tetap aman dari Ru? Ya. Bicara dengan Ru dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Irish mengatakan tidak tahu konteks pengambilan foto-foto ini. Aku akan mengatakan sesuatu sekarang. Aku akan membantumu memahami konteksnya. Ya. Ru baru saja mengakui. Melakukan pelecehan seksual. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku butuh lebih banyak. Aku tidak tahu arti pelecehan seksual. Ya. Dia penyandang disabilitas. Dia sedang mengambil gambar di area genital untuk kepuasan seksual. Apa maksudmu dengan itu? Maksudnya kepuasan seksual. Maksudmu mengirimkannya ke orang lain untuk tujuan seksual atau untuk dirinya sendiri? Apakah itu penting? Ya, karena ada dua konteks berbeda. Jadi kalau dia yang mencapai klimaks, apakah itu lebih baik atau lebih baik kalau orang lain yang mencapai klimaks? Saya akan melakukannya. Apakah itu lebih baik? Dalam pikiranmu, dia sudah punya gambarnya. Kalau dia menikmatinya sendiri, itu urusannya sendiri. Aku tidak menghakimi lagi. Dia melihat foto telanjangnya sendiri, lalu masturbasi. Itu tidak masalah. Tapi jika dia mengirim foto itu ke orang lain yang kemudian masturbasi, itu berbeda. Iya. Ya. Oke. Bisakah kamu membantuku memahaminya? Karena itu dua orang yang berbeda. Dan dua konten yang berbeda. Konteks. Seperti yang aku bilang, dua skenario yang berbeda bagiku. Nah, disinilah keputusan tegasnya. Jadi menurutmu tidak apa-apa jika orang tua melakukan pelecehan seksual pada anaknya, asalkan bukan orang lain. Aku akan memberitahumu sesuatu sekarang, John. Aku rasa kamu tidak bisa tetap mengasuhnya. Kamu sama sekali tidak bisa menjaga keselamatannya. Kenapa? Karena kamu baru saja bilang padaku kalau tidak apa-apa Ru melakukan pelecehan seksual padanya. Itu tidak masalah. Kamu benar-benar baru saja melakukannya. Kamu baru saja bilang padaku kalau tidak apa-apa kalau jika Ru sedang bermasturbasi sambil membayangkannya. Sarah baik-baik saja. Aku hanya bilang itu berbeda. Kamu bilang tidak masalah. Kamu bilang itu urusannya, bukan masalah besar. Tapi kalau dia mengirimkannya ke orang lain, itu beda. Aku tidak bisa menghakiminya. Bagaimana kamu akan menyimpannya? Dia tahu, tapi kamu tidak. Aku tidak bisa menilai Ru berdasarkan apa yang dia sukai. Tidak. Apapun yang kamu katakan, aku tidak peduli dengan apa yang dia suka. Dia tertarik secara seksual pada putrimu. Itu putrinya. Aku menyayangi putriku, tapi bukan secara seksual. Oke, kamu mengerti masalahnya di sini? Ya. Masalahnya adalah, Otak saya tidak sepertinya. itu masalah besar. Jika kamu tidak bisa melihatnya, aku tahu kamu bisa. Oh, aku tidak bisa. Karena aku bisa memberitahumu sekarang juga. Maksudku, aku bisa menjauhkan dia dari Ru. Bukan, itu bukan maksudku. Kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa menjaga dia tetap aman, Aku tidak akan membiarkan dia. tidak apa-apa jika beberapa orang melecehkan putrimu secara seksual, tapi tidak apa-apa jika orang lain yang melakukannya. Dan tidak apa-apa jika ibunya yang tinggal bersamanya juga melakukannya. Boleh membahas situasi ini dengannya, karena ini bukti baru. Itu sebabnya aku tidak melakukannya. Aku tak bisa bicara soal dia atau orang lain. Ini dua situasi berbeda. Iris mengaku gangguan belajarnya membuatnya tak bisa membedakan benar dan salah, meski detektif sudah menjelaskan dengan jelas. Benar-benar itu satu-satunya kali. Devon tidak melecehkannya, Ru yang melakukannya. Bukan maksudku. Ru yang melecehkannya. Aku nggak tahu bagian mana yang tidak kamu mengerti dari itu. Ru di sana sedang menulis permintaan maaf atas cara dia telah menyiksa dan memanfaatkan putrinya. Putrimu yang katanya sangat kamu cintai. Putrimu yang adalah hidupmu, yang kamu cintai, yang kamu dambakan seumur hidupmu. Tak mau dipisahkan, rela melakukan apa saja untuk melindunginya. Dan tak akan kamu biarkan sendiri dengan orang lain. Tapi wanita yang membantumu menciptakan dan membesarkannya. Salah satu dari 4 orang yang mengganti popoknya. Justru melecehkannya secara seksual dan mengirim foto vaginanya ke internet. Seperti yang sudah aku bilang, foto itu sudah tersebar dan tidak akan hilang. Terus berpindah dari satu pedofil ke pedofil lain selamanya. Reaksimu sekarang jadi alasan aku tahu dia tak aman denganmu.
Sekarang aku sudah berubah. Mungkin kamu ingin bilang aku tak bisa merawat anakku. Aku nggak mencoba bilang begitu, aku memang benar-benar mengatakannya. Aku mampu merawat putriku. Syukurlah gadis kecil itu ditempatkan di bawah perlindungan. Ditempatkan di bawah perlindungan? Dia sekarang bersama Lembaga Perlindungan Anak dan akan ditempatkan di tempat aman. Dia tidak akan pulang bersamamu atau Ru. Itu tidak akan terjadi. Baiklah, aku tidak tahu seperti apa masa depannya. Oke? Aku benar-benar tidak terlibat dalam hal itu. Lembaga Perlindungan Anak akan menerima salinan laporan ini dan transkrip wawancara jika mereka memintanya. Wawancara berakhir dengan Ru meminta maaf, mengakui hanya mengambil 2 foto. Apakah ada sesuatu yang bisa kamu ceritakan tentang foto-foto yang ada tentang dia? Benar kan? Yang sudah kamu kirimkan. Apakah itu seperti permintaan maaf yang ingin kamu sampaikan kepadanya, atau sesuatu seperti itu? Maaf, aku hanya menyalahgunakan foto-fotomu yang polos. Oke. Karena aku tidak bermaksud begitu. Tidak ada alasannya. Oke. Aku memang bodoh. Aku memang mengambil 2 foto itu dan menyesalinya. Aku paham bahwa pernyataanmu hari ini adalah kamu hanya mengingat 2 foto itu. Aku yakin itu sudah jelas. Aku ambil foto lain dan menghapusnya. Oke. Ya, maksudku, aku belum melihatnya. Aku hanya berdasarkan yang aku dengar. Jujur saja, hanya kita berdua di sini, aku belum melihatnya dan tidak tahu. Aku diberitahu bahwa beberapa di antaranya sudah dihapus dan beberapa lagi belum, oke? Sepertinya memang begitu, sesuai bukti yang ada. Itulah yang aku. Ternyata tidak semua fotonya polos. Larissa Jordan dan Jonathan Whitwell menghadapi banyak tuduhan. Jonathan, alias Irish, menghadapi dakwaan di tingkat negara bagian atas pelecehan seksual anak, distribusi pornografi anak, dan penyiksaan hewan bermotif seksual. Larissa Jordan, alias Ru, kini didakwa secara federal atas produksi pornografi anak. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk saat ini. Jika Anda punya ide untuk episode Skandal berikutnya, silahkan kirimkan kepada kami. Jalur tip kami adalah skandal@lawandcrime.com. Anda bisa terhubung dengan saya di Instagram di CR Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Saya Sierra Gillespie, pembawa acara Anda. Sampai jumpa.